Ayuna? Sheila? Sorry, ada yang sakit nggak? Aman. Sorry ya, maaf ya. Udah, Sheila, kamu gak usah pura-pura baik sama aku. Gak usah drama. Kenapa kamu tega sejahat ini sama aku dan Rafki? Aku pikir kamu tuh selama ini orang yang baik. Kamu adalah temen aku, tapi ternyata enggak. Aku salah. Jadi kamu udah tahu semuanya? Ya. Ya bagus. Bagus. Ini kamu emang polos atau bodoh ya? Kamu udah tahu semuanya, tapi kamu nggak tahu juga kenapa ngelakuin ini. Hah? Kamu bisa mikir nggak? Kira-kira aku ngapain? Aku kayak gini karena kamu nggak butuh Rafki dari aku. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayuna. Rafki? Benar yang kamu bilang semua ke Tristan? Kamu denger apa emangnya? Semuanya. Itu kamu salah dengar. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin salah dengar. Enggak, kamu salah dengar. Udah deh. Ayuna, tunggu! Kalau emang Bu Nila sama Pak Dharma tahu siapa Rafki sebenarnya, berarti mereka nggak bermasalahin itu. Kan mereka nggak akan bawa ke jalur hukum. Sialan! Berarti mereka setuju sama hubungan Rafki dan Ayuna dong. Gue nggak bisa diem aja. Gue nggak bakal ngebiarin Rafki jadi milik Ayuna. Rafki itu milik gue, bukan milik Ayuna. Woi, kalau nyetir hati-hati dong. Menjabrak orang lu ya. Woi, jangan kabur. Udah, Ayuna tunggu. Rafki, udah deh. Bisa, Kamu bisa. usah kejar aku. Ayuna tunggu dulu. Coba sekarang aku perlu dengar dari mulut kamu langsung. Apa yang kamu bilang tadi? Aku butuh kejujuran dari kamu sekarang tentang perasaan kamu. Iya. Aku mencintai kamu, Rafki. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali kamu ada buat aku, kamu jagain aku, kamu lindungin aku. Semenjak itu, perasaan aku ke kamu semakin dalam. Dan aku cinta sama kamu.
Akhirnya! Ayunda jatuh cinta sama aku, sama Rafki. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa sih kok teriak-teriak? Ya karena aku bahagia Ayunda. Aku bahagia, aku bisa merasakan rasanya jatuh cinta. Dan aku bersyukur. Nah, itu kamu. Tapi kamu harus ingat kita masih punya PR yang besar. Nah, cari Raka ya. Aku janji sama kamu, aku akan cari Raka sampai ketemu. Karena kalau Raka ketemu, kamu dan aku, kita bisa bersatu. Ayo, kita sama-sama cari ya. Sama-sama berjuang. Ya. Suster, siapkan defibrilator. Seratus Jol. Clear. Seratus 20 Jol. Clear. 160 Jol. Clear. Kondisinya stagnan. Pasien selama 4 bulan ini tidak merespon dengan berarti. Rumah sakit ini tidak menyediakan fasilitas lanjutan untuk pasien yang koma jangka panjang. Kita harus merujuknya ke rumah sakit yang lebih memadai. Tapi dok, kondisinya masih lemah. Takutnya di perjalanan terjadi penurunan lagi. Ya, resikonya memang ada. Tapi kalau pasien tetap di sini, peluang untuk sembuhnya mungkin tidak ada. Kita lakukan stabilisasi semampunya. Tolong siapkan ambulan, rujukan buat besok. Baik dok. Menurut info yang saya dapat, keluarga Pak Dharma sudah berkumpul semua. Mereka semua turun tangan untuk mencari keberadaan Rafka yang sudah hilang 4 bulan lalu. Kamu tahu di mana keberadaan mereka? Ada di posko tim SAR. Gak jauh dari sini. Kalau gitu saya pergi dulu. Ya. Kalau Rafka ditemuin, Ayunda nggak akan bisa sama Rafki. Gue bisa ngerebut kembali Rafki. Tapi mungkin Rafka nggak akan terima sama perbuatan Rafki dan akan penjarain Rafki. Percuma kalau gue balik ke Rafki, tapi Rafki di penjara. Dia nggak bisa dapetin harta papanya juga. Gue harus pastiin sikap papanya Rafki ke Rafki. Gue harus ketemu sama Rafki. Gimana pun caranya. Bagaimana kalau sampai Rafka sekarang malah yang hilang? Aku baru saja berhasil menemukan Rafki. Ya Allah, hamba mohon, pertemukan hamba kembali dengan anak hamba. Dimanapun dia berada saat ini, selamatkan dia ya Allah.
Pak, ayo kita pulang, Pak. Mama nggak mau kalau Papa sampai sakit. Enggak. Papa mau tunggu di sini sampai ada kepastian kabar tentang Rafka. Pak, dengar baik-baik ya, Pak. Pencarian Rafka itu nggak mungkin dalam waktu yang singkat. Sudah pasti waktu yang lama, Pak. Nggak mungkin cuma sehari 2 hari. Dan pencarian Rafka itu seperti mencari jarum dalam tumbukan jerami. Itu mustahil, itu nggak mungkin, Pak. Ayo, Pak, kita pulang, Pak. Perusahaan masih membutuhkan Papa. Ya. Papa bingung sama kamu. Kok bisa-bisanya yang ada dalam pikiran kamu tuh cuma perusahaan? Papa lagi berusaha mati-matian untuk mencari anak Papa. Yang aku butuhkan sekarang adalah dukungan kamu. Untuk di sini menemukan anakku. Bukan malah suruh aku pergi ke sana untuk ngurusin bisnis keuangan. Gimana Mama mau dukung Papa? Kalau Papa masih membiarkan pelaku yang membuat semua masalah ini terjadi masih berkeliaran. Kamu tuh maunya apa? Kemarin kamu bilang kamu sudah bisa memaafkan Rafki. Sekarang kamu di sini menuduh dia lagi. Mau kamu tuh apa? Kamu pikir aku mau terjebak dalam situasi seperti ini? Enggak. Pak, Papa yang harusnya ngerti. Mama kayak gini karena Mama tuh gak bisa terima. Rafki itu masih berkeliaran, sedangkan Rafki itu pembunuh. Rafki bukan pembunuh. Tapi Pak, Ups, ternyata bisa galak juga Pak Dharma sama Bu Nila. Puas banget gue ngeliatnya. Tapi Pak. Pak Dharma belain Rafki banget ya. Bahkan dia marah waktu Bu Nila ngomong yang enggak soal Rafki. Berarti Rafki tetap aman di keluarga Pak Dharma. Walaupun Rafka akan ditemuin. Pak Dharma nggak akan biarin Rafka penjarain Rafki. Dan kalaupun Rafka dinyatakan meninggal, Rafki bisa aja gantiin posisi Rafka untuk kuasain harta papanya. Ini jadi kesempatan emas buat gue buat dapetin hartanya Pak Dharma. Gue harus bisa dapetin Rafki. Gue harus bisa dapetin lagi cintanya Rafki. Gue nggak akan biarin Rafki sama Ayu. tega Papa lakuin ini sama Mama. Sepanjang perjalanan pernikahan kita nggak pernah sedikit pun Papa main tangan sama Mama. Dan hari ini Papa lihat. Bisa Papa lakuin itu ke Mama. Cuma gara Papa belain Rafki. Iya. Papa minta maaf sama kamu. Papa tadi menampar kamu. Tapi Papa tetap gak bisa terima kamu memanggil Rafki sebagai seorang pembunuh. Dia anak Papa, jangan daging Papa. Pak, aku minta maaf kalau Papa Mama sekarang jadi berantem. Ini semua memang kesalahan aku, Ma. Apa kamu bilang? Gak usah bohong ya kamu. Ini yang kamu mau kan? Kamu pengen rumah tangga Papa kamu sama Mama kamu tuh berantakan, iya kan Rafki? Ma, aku nggak ada punya niatan sama sekali untuk memperburuk hubungan Mama sama Papa. Mama mau aku di penjara? Mama mau aku menebus semua kesalahan-kesalahan aku? Oke. Aku akan laporkan diri aku sendiri ke polisi. Aku akan serahkan diri aku ke polisi.
Rafki. Kalau kamu pikirin baik-baik, Rafki. Nggak ada yang menuduh kamu membunuh Rafka. Keputusan Papa udah bulat. Papa tahu kamu nggak bersalah dan Papa nggak menuduh kamu. Papa juga nggak mau melaporkan kamu ke pihak yang berwajib. Jadi, jangan Rafki. Papa nggak mau lihat kamu di penjara. Terserah. Bos kamu, Mas Dharma. Kamu akan membayar mahal atas tamparan yang sudah kamu lakukan ke aku hari ini. Mas Dharma nggak akan pernah penjarain Rafki. Itu tandanya aku harus cari cara lain untuk menyingkirkan Rafki. Karena harta Mas Dharma satu-satunya hanya untuk aku. Nggak ada buat siapapun. Cukup buat aku. Lihat aja kamu, Mas Dharma. Astaga Tristan, kaget lo gue. Lo dateng gak ngasih tahu dulu. Untung belum keburu pulang gue. Tristan, lo kenapa? Ada apa? Gue harus berhenti, Nom. Berhenti? Maksudnya berhenti? Apa nih? Gue harus berhenti cinta sama Yuna. Karena selama ini dia ternyata cinta sama Rafki. Bukan sama gue. Rafki? Ya. Selama ini yang bersama Ayuna itu bukan Rafka. Tapi itu saudara kembarnya. Rafki. Jadi selama ini Ayuna juga nggak tahu? Awalnya dia nggak tahu, cuman lama-kelamaan dia tahu, tapi dia sembunyiin semua itu. Dia sembunyiin kalau itu tuh Rafki, bukan Rafka. Tunggu bentar, gue masih nggak ngerti. Terus Rafka yang asli kemana? Kenapa Rafki jadi Rafka? Rafki gantiin perannya Rafka setelah Rafka hilang. Ayuna awalnya nggak tahu, tapi setelah dia tahu dia sembunyiin semua itu karena dia sayangnya sama Rafki. Gue masih nggak ngerti. Gue masih nggak paham. Gue susah buat percaya. Gue pun sama. Gue masih nggak bisa percaya, tapi gue harus berhenti. Karena gue benar-benar kalah. Karena yang Ayuna cinta selama ini itu Rafki, dan gue benar-benar nggak ada kesempatan sama sekali. Sabar ya Tristan. Gue paham banget rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. It's okay. Sini. Gue tahu ini berat, tapi gue bakal nemenin lo sampai semuanya selesai. Semoga Naomi suka sama yang aku bawa ini. Jadi ternyata ada sesuatu yang spesial di dalam persahabatan mereka.
masuk, Pak? Ya enggak. Saya minta tolong ya. Titipin ini ke Naomi. Baik, Pak. Langsung saya kasih ke Mbak Naomi. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Pokoknya kalau ada apa-apa lo curhat, lo cerita aja sama gue, oke? Apa bubur ya? Padahal makanannya udah nyampe. Makasih ya. Apa kamu pulang aja ya sama papa? Biar aku yang di sini yang nerusin pencariannya Rafka. Papa nggak akan mau diajak pulang, Rafki. Percaya sama aku. Papa pasti maunya stay di sini sampai ada kabar tentang Mas Rafka. Rafki, temuin aku di gudang tua, nggak jauh dari posko tim SAR. Kalau sampai setengah jam kamu belum datang, aku yang akan kesana buat ngebongkar semua hubungan kita selama ini ke mama dan papa kamu. Aku nggak peduli lagi kalau harus hancur. Gue nggak boleh ngebiarin Sheila untuk membongkar hubungan gue sama dia. Apalagi di saat kayak gini di mana keadaan papa lagi nggak baik-baik aja. Rafki. Kenapa? Kamu ditanya malah geleng-geleng, kenapa? Kepala aku agak pusing sekarang. Aku keluar dulu sebentar ya, aku titip papa ya. Aku mau cari obat buat sakit kepala. Rafki kenapa ya? Kayak ada sesuatu yang disembunyiin sama dia dari aku. Oh jadi lu udah mau pulang, tapi gara-gara gue dateng curhat dulu nih. Iya, pas banget lo datang tadi. Terima kasih ya udah dengerin curhatan gue. It means a lot to me kok. Dih, apaan sih pakai makasih-makasih segala? Kayak sama orang Jawa aja deh. Oh, orang Jawa? Jauh. Ya kan emang kalau sebagai sahabat nggak boleh ngomong makasih, boleh dong. Ya boleh sih, cuma kayak lo jadi rada kaku aja. Ya udahlah. Permisi, Mbak Naomi. Ini tadi ada titipan buat Mbak. Dari siapa ya? Dari Pak Arta, Mbak. Tadi Arta kesini? Iya, Mbak. Tapi Pak Arta langsung pergi lagi dan nitipin makanan sama minuman ini buat Mbak. Oke, makasih ya. Sama-sama, Mbak. Saya permisi ya. Makasih ya. Iya. Kenapa? Itu pertanyaan gue. Kenapa Arta nggak nemuin gue? Ya mungkin dia lagi sibuk atau dia mau... Oh, bentar. Jangan-jangan dia ngeliat kita pelukan. Terus ya pas kita lagi berduaan tadi, terus dia salah paham. Oh iya, aduh. Gue kejar dia dulu ya. Baru juga kemarin nangisin Arta. Sekarang udah kejar-kejaran lagi. Rafki mana sih? Kok belum datang juga? Jangan-jangan dia nggak datang ya? Kalau sampai dia nggak datang, berarti dia udah tahu resikonya. Rafki. Udah bisa lah. Lo ngapain sih kesini? Tau dari mana gue ada di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu cari Rafka ya? Udah.
Gak usah ikut campur urusan gue lagi. Lu lupa. Lu udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama gue. Kenapa sih masih jahat banget sama aku, Ki? Kenapa sih sikap kamu masih kayak gini sama aku? Aku udah minta maaf loh sama kamu. Aku udah akuin semua kesalahan aku sama kamu. Ki, tolong dong jangan jahat lagi sama aku. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk perbaikin semuanya, ulang semuanya lagi sama kamu. Please. Bisa stop gak semua omong kosong ini? Hah? Lu dari awal juga gak pernah sayang sama gue, apalagi cinta sama gue. Aku sayang sama kamu ya. Aku gak pernah bohong soal itu. Aku beneran sayang sama kamu, aku gak pernah bohong soal itu, beneran. Kamu harus percaya sama aku. Udah, stop. Jangan pernah peluk gue lagi. Kamu tuh berubah ya. Dulu kamu gak pernah giniin aku. Kamu gak pernah kasar sama aku. Semenjak kamu ketemu sama Ayuna, kamu berubah. Kamu berubah banget. Kamu bukan Rafki yang aku kenal, kamu jahat sama aku sekarang. Udah, pura-pura nangis ya. Stop bawa-bawa nama Ayuna lagi. Gua tidak akan membiarkan siapapun, termasuk lu, untuk menyakiti Ayuna. Karena gua mencintai Ayuna. Ayuna, Rafki mana? Rafki tadi katanya pusing kepalanya. Jadi lagi keluar sebentar beli obat, Pak. Papa makan dulu ya, Pak ya. Papa belum keisi perutnya dari siang loh, Pak. Makan dulu. Nggak usah, Ibu. Papa nggak ada nafsu makan. Mana bisa Papa nelen makanan dalam keadaan seperti ini. Ya, Yuna ngerti, Pak. Tapi ini demi kesehatan Papa. Papa tetap harus makan. Kalau Papa terus-terusan kayak gini, nanti Papa sakit. Ayuna suapin aja ya. Ayuna, beneran. Papa nggak pengen makan. Gak apa, sedikit aja. Papa tuh nggak lapar, nggak ada rasa lapar sama sekali. Makasih, Ayuna. Kamu lihat Mama Nila? Gua... Ma, Papa kan belum makan apa-apa dari siang. Tadi Ayuna udah coba tawarin untuk suapin Papa, tapi Papa nggak mau. Mungkin mau makan kalau sama Mama. Dikit. Supaya. Syukurlah, Papa udah mau makan. Kalau gitu, Ayuna permisi sebentar ya, Mah, Pak. Gak, kamu salah, gak mungkin. Kamu cintanya sama aku. Sheila. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi, please. Aku mohon. Aku janji kali ini aku akan buktiin semua omongan aku. Aku nggak akan bohong, aku nggak akan bikin salah lagi. Tapi please tolong kasih aku kesempatan. Pikir gue bakal percaya sama semua omongan lo?
Apapun yang lo lakukan sekarang, gue gak akan percaya. Stop dengan omong kosong ini semua. Kamu gak adil. Kamu tahu gak kamu gak adil? Kamu udah balik sama keluarga kamu. Tapi kamu milih Ayuna. Terus aku gak dapet apa-apa. Tapi gue tahu lo maunya apa. Lo mau hartanya papa gue kan? Enggak. Udah mulai sekarang. Gak usah lagi ketemu sama gue. Gak usah lagi cari-cari gue. Lo pergi dari sini daripada gue laporin lo ke polisi sekarang. Laporin polisi? Atas tuduhan apa? Atas tuduhan apa? Lo emang gak tahu atau pura-pura gak tahu sini? Oh, kayaknya pura-pura gak tahu. Oke. Kecelakaan di pabrik tua. Lu yang bocorin gasnya kan? Lu pikir gue gak tahu? Gue bahkan punya buktinya kalau lu yang ngelakuin itu. Lu pikir selama ini gue diem? Gue biarin lu untuk melakukan semua kejahatan itu? Enggak, Sheila. Ini gue kasih lu kesempatan sekali lagi untuk bertobat. Kalau lu masih ngelakuin kejahatan apapun itu, gue akan penjarakan lu, Sheila. Lebih baik sekarang lu pergi dari sini. Sebelum gue berubah pikiran. Pergi dari sini. Papa meminta maaf sama kamu atas perbuatan kasar tadi. Tapi Papa butuh kamu untuk memahami kalau kita tuh nggak tahu keberadaan Rafka di mana. Sementara sekarang ini satu-satu yang Papa punya Rafki. Kalau dia sampai masuk penjara, Papa nggak kebayang kalau kehilangan dua-duanya. Rasanya Papa nggak akan kuat. Jadi Papa mohon, tolong kamu pahami. Dan coba untuk kamu tuh bisa menerima Rafki apa adanya. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kalian. Jangan lagi ada keributan. Papa minta tolong. Apa? Jujur Mama udah coba. Mama udah coba untuk berdamai sama Rafki, tapi setiap kali Mama melihat Rafki, itu membuat Mama sadar kalau Rafki adalah orang yang sudah membuat kita kehilangan Rafki, Pak. Dan saat Mama melihat Rafki, itu membuat Mama sadar kalau kita sudah kehilangan Rafki selama-lamanya, Pak. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku juga kehilangan anakku. Mudah-mudahan aja ada kabar baik dari tim SAR. Dan Rafka masih bisa ditemukan. Tugasku sekarang hanya menyingkirkan Rafki secepatnya. Jadi Papa nggak akan punya lagi sandaran hidup. Dengan begitu Papa akan bergantung sama aku. Setelah itu aku akan singkirkan Papa buat merebut semua harta kekayaan Papa. Aduh, Ayuna? Sheila? Sorry, ada yang sakit nggak? Aman. Sorry ya, maaf ya. Udah, Sheila, kamu gak usah pura-pura baik sama aku. Gak usah drama. Aku tahu kok, apa yang kamu selama ini lakuin ke aku dan ke Rafki. Jadi, udah. Gak usah pura-pura acting sandiwara kayak gini, gak usah. Kamu tahu apa emangnya? Semuanya.
Aku tahu tentang kamu yang berusaha nyelakain aku dan Rafki waktu kecelakaan kita di Malang. Itu semua ulah kamu. Aku juga tahu soal kebocoran gas di gedung. Itu juga ternyata ulah kamu. Kenapa sih? Kenapa kamu tega sejahat ini sama aku dan Rafki? Aku pikir kamu tuh selama ini orang yang baik. Kamu adalah temen aku, tapi ternyata enggak. Aku salah. Jadi kamu udah tahu semuanya? Ya. Ya bagus. Bagus. Ini kamu emang polos atau bodoh ya? Kamu udah tahu semuanya, tapi kamu nggak tahu juga kenapa ngelakuin ini. Hah? Kamu bisa mikir nggak? Kira-kira aku ngapain? Aku kayak gini karena kamu nggak butuh Rafki dari aku.